Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih waktu dan kesempatan telah diberikan kepada kami sebagai kelompok 3 dalam mempresentasikan hasil kelompok kami dalam mata kuliah Ilmu Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Sri Ambarina. Baik, terima kasih. Langsung saja perkenalkan, nama saya Ewaldun Sindu Christopher Waruwu sebagai moderator dalam kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami dan langsung saja slide pertama akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Kepada rekan saya Pramandika diberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pramandika Yunus Elendra, NIM 2210-2022. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan Kelas Karyawan. Terima kasih Awaldun. Saya akan menjelaskan tentang filsafat. Filsafat adalah pemikiran dan kajian kritis terhadap kepercayaan dan sikap yang sudah dijunjung tinggi kebenarannya melalui pencarian dan analisis konsep dasar mengenai bidang kegiatan tertentu. Filsafat ada beberapa ahli seperti Aristoteles, Plato, dan lain-lain. Contoh metode filsafat itu bisa menggunakan metode krisis, intuitif, dan matematis. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya sebagai yang ditemukan Titus, Smith, dan Nolan. Yang pertama, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Yang kedua, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Yang ketiga, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Yang keempat, filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Dan yang terakhir, filsafat adalah sekumpulan problematik langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Oke, baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Heldi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Heldi, Prodi Ilmu Pemerintahan Karyawan, NIM 2210-2013. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ciri-ciri berpikir kefilsafatan. 1. Sistem filsafat harus bersifat koheren. Kedua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh. Ketiga, sistem filsafat harus bersifat mendasar. Keempat, sistem filsafat bersifat spekulatif. Alasan Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat. 1. Pancasila sebagai dasar filsafat negara filosofis Grundlag memiliki nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, Pancasila sebagai Weltanschauung, artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara filosofis Grundlag. Ajaran tentang nilai makna dan tujuan hidup manusia yang terpatri dalam Weltanschauung itu menyebar dalam berbagai pemikiran dan kebudayaan bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sofia Ikanggaini. Saya berasal dari Prodi Administrasi Publik, NIM 2210-1021. Saya akan menjelaskan tentang dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofi Grundlag. Pada masa itu, Soekarno lebih menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa. Pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Artinya,
Filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman kehidupan sehari-hari. Atas dasar inilah, Soeharto mengembangkan sistem filsafat Pancasila menjadi penataran P4. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun, Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Fia. Nama saya Dita Hartawis dari Program Studi Administrasi Publik. NIM saya 22101013. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai genitivus objektivus. Artinya, nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisme berbagai aliran filsafat yang berkembang baik untuk menemukan nilai-nilai Pancasila yang sesuai ataupun untuk melihat nilai-nilai Pancasila yang tidak sesuai. Jadi, nilai Pancasila ini bukan hanya sebagai dasar pembuatan undang-undang saja, tapi mampu untuk orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar pengembangan nasional. Kita masuk ke dalam esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan, yaitu terletak pada keyakinan bangsa Indonesia. Kedua, hakikat sila kemanusiaan, yaitu manusia yang terdiri atas monodualis, yaitu kedudukan kodrat, susunan kodrat, dan sifat kodrat. Ketiga, hakikat sila persatuan, terkait dengan semangat bangsa. Dan keempat, hakikat sila kemusyawaratan, artinya prinsip musyawarah. Dan yang kelima adalah hakikat dari keadilan, yang terdiri dari 3, yaitu distribusi, legal, dan komutatif. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Ewaldun. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ewaldun Sindu Christopher Warubu dengan NIM 2210-2012 dari Prodi Ilmu Pemerintahan kelas karyawan. Langsung pada pembahasan selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau pentingnya Pancasila dalam sebuah negara dalam segi sistem filsafat. Yang pertama, Pancasila meletakkan diri sebagai dalam memulihkan harga diri bangsa, baik itu dalam merdeka dalam hal-hal politik, hal-hal yuridis, dan merdeka dalam pengambilan ide-ide dalam kemajuan bangsa yang seperti tertera pada batang tubuh pembukaan Undang-Undang Dasar dalam mensejahterakan kehidupan bangsa. Kemudian Pancasila juga menjadi sumber pemikiran yang berakal dari ilmu-ilmu budaya dasar dalam negara tersebut dalam menghadapi segala ideologi dalam permasalahan-permasalahan yang ada dalam negara tersebut. Pancasila juga menjadi sumber filsafat karena menjadi sumber pijakan atau langkah awal dalam menghadapi tantangan-tantangan globalisasi, baik itu dalam kehidupan lalu, kehidupan sekarang, dan kehidupan modern, dan membangun semangat kebangsaan dalam menghadapi lemahnya sendi-sendi perekonomian dan yang berorientasi dalam kesejahteraan rakyat dalam negara tersebut. Terakhir, Pancasila sebagai sistem filsafat menjadi way of life sekaligus way of thinking, yang artinya menjadi sumber pertama dalam tahap pengambilan tindakan, sumber tindakan juga dalam pengambilan pemikiran awal untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga dapat menindaklanjuti dan dapat terhindar dari ketidakseimbangan antara kehidupan sekarang, kehidupan yang lalu, dan kehidupan selanjutnya, sehingga mental dalam suatu negara tersebut dapat semakin kuat dalam mencapai tujuan bersama. Baik, langsung pada pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Inggris Tia Rizky dari Prodi Administrasi Publik NIM 22101033. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sila pertama, sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih berlangsungnya sistem penyembahan dari berbagai kepercayaan dalam agama-agama yang hidup di Indonesia. Sila kedua, berdasarkan rekam jejak perjalanan bangsa Indonesia, tampak jelas bahwa sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki akar yang kuat dalam
kebangsaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia menghadirkan suatu bangsa yang memiliki wawasan global dengan kearifan lokal, memiliki komitmen pada penertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial, serta pada pemuliaan hak-hak asasi manusia dalam suasana kekeluargaan kebangsaan Indonesia. Sila ketiga, kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman, serta kebaruan dan kesilaman. Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna yang menakjubkan karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Indonesia adalah sebuah bangsa besar yang mewadahi warisan peradaban Nusantara dan kerajaan-kerajaan bahari terbesar di muka bumi. Sila keempat, sejarah menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal yang diokupasi oleh raja-raja autokrat. Meskipun demikian, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu telah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik kecil. Sila terakhir, sila kelima, sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia dahulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Keadaan ini kemudian dirampas oleh kolonialisme. Demikianlah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrianto dengan NIP 22101018, Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber sosiologi Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologi Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklarifikasi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat dalam bentuk pandangan hidup, way of life, yang terdapat agama, adat, istiadat, dan budaya. Kelompok kedua, masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai filsafat dan teori-teori bersifat akademis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada awalnya, Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasi dalam dua kelompok. Kelompok pertama meliputi wacana politis yang Pancasila sebagai sistem filsafat pada PPU PKI, Sidang PKI, dan Kuliah Umum Soekarno-Hatta antara 1958 dan 1999, yang mencakup tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Yang kedua, mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie 1 Januari 2011. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat berlaku juga atas kesepakatan penggunaan simbol dalam kehidupan beragama. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Endrian Luman Raja dari kelas karyawan NIM 22101028 akan menjelaskan landasan ontologis. Ontologis menurut Aristoteles merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum, sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas suatu secara khusus. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran khusus. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah filosofis atau hakikat sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila itu dilakukan sebagai untuk bentuk pengakuan atas eksistensi bangsa Indonesia. Sekian landasan ontologis dari saya. Akan dilanjutkan dengan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Nur Afni Fajrin, NIM 22101026 dari Prodi Administrasi Publik. Selanjutnya adalah mengenai landasan-landasan filsafat. Yang saya jelaskan di sini adalah landasan epistemologis. Epistemologi itu adalah cabang filsafat, pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman secara empiris bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian didisistensikan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian penjelasan dari saya mengenai landasan filsafat. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Siddiq dari Prodi Administrasi Publik. Di sini untuk NIM saya
101015. Saya dari kelas karyawan. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang landasan aksiologis di Pancasila. Istilah aksiologis berkaitan dengan nilai ataupun value. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam nilai sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekuasaan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sedangkan sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokratis, musyawarah, mufakat, berjiwa besar. Sedangkan sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Inilah hasil pembahasan saya di pertemuan ini. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan dari program studi Administrasi Publik NIM 22101019. Saya akan melanjutkan materi yang diberikan dari rekan saya. Poin terakhir yaitu poin nomor 5, tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat muncul dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama adalah ada kapitalisme. Kapitalisme yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain. Selanjutnya, ada contoh kedua yaitu komunisme. Komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme. Sebagai produk masyarakat liberal, komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan, sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Terima kasih. Baik, demikian hasil presentasi dari kelompok kami dalam penyajian Pancasila sebagai dasar filosofil. Segala kesalahan kami ucapkan minta maaf, dan akhir kata kami ucapkan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.